Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Tutorial. Dan untuk kali ini akan membahas cara membuat laporan perubahan posisi keuangan atau laporan neraca pada perusahaan dagang. Data yang diperlukan untuk membuat laporan perubahan posisi keuangan atau laporan neraca, yaitu datanya diambil dari neraca lajur. Di dalam neraca lajur terdiri dari kolom neraca, jadi diambil dari kolom neraca. Data-data inilah yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat laporan neraca atau laporan perubahan posisi keuangan, yaitu diambil dari neraca lajur yang ada pada kolom neraca. Kita mulai yang pertama. Di sini ada aktiva lancar, aktiva tetap, dan total aktiva. Sedangkan untuk pasiva ada utang lancar, utang jangka panjang, dan modal. Ini merupakan pasiva. Yang pertama ada kas dan piutang, lalu ada persediaan barang dagang, perlengkapan toko, perlengkapan kantor, sewa dibayar di muka, dan asuransi dibayar di muka. Semuanya ini termasuk sebagai aktiva lancar. Datanya kita ambil atau angkanya kita ambil dari kolom neraca pada neraca lajur. Jadi di sini kita pindahkan semua angkanya yang sesuai. Dimulai dari kas, piutang, lalu ada persediaan barang dagang, perlengkapan kantor, perlengkapan toko, sewa dibayar di muka, dan asuransi dibayar di muka. Ini semua kita pindahkan angkanya ke dalam kolom neraca. Sesuai dengan angka masing-masing. Lalu berikutnya ada aktiva tetap. Aktiva tetap yaitu terdiri dari peralatan toko dan akumulasi peralatan toko. Maka kita ambil angkanya di dalam neraca lajur, yaitu peralatan toko dan akumulasi penyusutan peralatan toko, yaitu angkanya masing-masing sebesar 465 juta rupiah untuk peralatan toko dan 105.250.000 rupiah untuk akumulasi penyusutan peralatan toko. Angka inilah yang kita pindahkan dan kita masukkan angkanya dari masing-masing, yaitu 465 juta rupiah dan 105.250.000 rupiah. Peralatan toko kita kurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan toko. Lalu berikutnya, aktiva tetap berikutnya ada peralatan kantor dan akumulasi penyusutan peralatan kantor. Kita ambil angkanya untuk peralatan kantor dan akumulasi penyusutan peralatan kantor, yaitu di sini sebesar 150 juta dan 66.500.000 rupiah. Yang kita ambil angkanya yang ada di kolom neraca. Maka kita pindahkan ke dalam laporan neraca untuk peralatan kantor dan akumulasi penyusutan peralatan kantor. Peralatan kantor kita kurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan kantor. Lalu berikutnya untuk aktiva tetap berikutnya kita lihat di neraca lajur ada tanah, gedung,
dan akumulasi penyusutan gedung. Maka kita ambil yaitu sebesar 500 juta rupiah, 800 juta rupiah, dan 120 juta rupiah. Maka kita ambil angkanya masing-masing dan kita pindahkan ke dalam laporan neraca dengan nama akun yang sama. Untuk tanah yaitu 500 juta rupiah. Gedung kita kurangi dengan akumulasi penyusutan gedung. Maka jumlahnya yang kita ambil yaitu sebesar 680 juta rupiah. Dari seluruh aktiva lancar dan aktiva tetap kita tambahkan, dan ini merupakan total aktiva yaitu sebesar 2.703.224.000 rupiah. Setelah selesai kita ke aktiva lancar, kita masuk ke dalam utang lancar. Jadi ada 4 itemnya: utang dagang, utang gaji, utang bunga, dan ada beban terutang. Kita lihat lagi di dalam neraca lajur ada beban terutang. Ada 4 item, ini semua kita masukkan angkanya yang datanya diambil dari neraca lajur di kolom neraca. Yaitu untuk utang dagang sebesar 396.510.000 rupiah. Lalu ada utang gaji sebesar 18 juta rupiah. Beban terutang 9.690.000 rupiah. Lalu ada utang bunga sebesar 5 juta rupiah. Semua ini kita pindahkan ke dalam kolom neraca untuk utang lancar. Lalu berikutnya ada utang jangka panjang. Utang jangka panjang di sini yaitu merupakan utang bank. Kita lihat di neraca lajur, utang bank ada sebesar 500 juta rupiah. Maka kita ambil angkanya utang bank yaitu 500 juta rupiah. Lalu berikutnya modal. Modal di sini merupakan modal Hendarti. Untuk modal kita ambil datanya diambil dari laporan perubahan ekuitas yang telah dijelaskan pada video sebelumnya. Ini modal akhirnya yaitu sebesar 1.774.064.064.000 rupiah. Angka inilah yang kita masukkan ke dalam laporan neraca. Kenapa kita tidak mengambil di dalam neraca lajur? Karena di dalam neraca lajur ini merupakan modal awal, jadi tidak kita ambil, tetapi kita mengambilnya dari laporan perubahan ekuitas yang akan kita gunakan sebagai modal akhir. Setelah selesai, kita tambahkan semuanya. Seluruh utang lancar ditambah utang jangka panjang dan modal kita tambahkan, dan ini merupakan total pasifa. Total pasifa harus sama dengan total aktiva. Jadi di sini kita bisa lihat total aktiva dan total pasifa jumlahnya sama, yaitu sebesar 2.703.224.000 rupiah. Jadi ini sudah sama antara aktiva dengan pasifa. Itulah tadi cara membuat laporan neraca atau laporan perubahan posisi keuangan pada perusahaan dagang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.